Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kecepatan relatif. Nah, apa itu kecepatan relatif? Mari kita lihat di TKP. Nah, ya kan kita pelajari di dalam kecepatan relatif. Pertama adalah pengertian kecepatan relatif. Kemudian persamaan kecepatan relatif. Jadi bagaimana persamaan kecepatan relatif? Kemudian komponen permesinan itu apa saja dan bagaimana mencari kecepatan pada komponen permesinan. Oke, kita langsung melihat pada pengertian kecepatan relatif. Benda yang bergerak di atas benda lain yang sedang bergerak itu dinamakan gerak relatif. Sehingga kecepatan benda tersebut adalah kecepatan relatif terhadap benda lain yang sedang bergerak. Contohnya, kalau kalian berlari di atas kereta api yang sedang bergerak, berarti kecepatan kita itu merupakan relatif terhadap kereta yang sedang bergerak. Jadi dapat disimpulkan bahwa gerakan benda di atas bumi itu juga gerakan relatif. Kenapa? Karena bumi berputar pada porosnya, berarti bumi itu bergerak, permukaan bumi itu bergerak dengan kecepatan tertentu. Sedangkan kita bergerak di atas bumi. Jadi gerakan kita itu juga termasuk gerakan relatif terhadap bumi. Jadi pada prinsipnya gerakan relatif adalah melibatkan dua benda yang sedang bergerak. Kecepatan relatif. Nah, ini contoh yang mungkin banyak yang pernah mengalami ya. Jadi ketika kita naik kereta api dan melihat keluar, terlihat oleh kita seolah-olah pohon yang berada di pinggir rel bergerak. Wes, nah, gitu ya. Atau tiang telepon yang ada di pinggir rel kereta itu seolah-olah bergerak. Wes. Nah, gerakan pohon atau rel tiang telepon itulah yang dinamakan gerakan relatif pohon terhadap diri kita yang ada di dalam kereta api yang sedang bergerak. Ya, karena kita dianggap sebagai titik yang diam. Jadi kecepatan relatif pohon terhadap diri kita adalah kecepatan yang dimiliki pohon dengan memandang kita sebagai objek yang diam. Ini konsepnya. Ya, oke, sekarang kita terapkan pada hal yang lain. Penerapan kecepatan relatif. Jika dipandang relatif titik A terhadap titik B, maka kecepatan relatif titik A terhadap titik B itu ditulis VAB. A terhadap B namanya kecepatan relatif A terhadap B itu ditulis VAB. Jadi VAB itu adalah kecepatan yang dimiliki oleh titik A jika dipandang titik B itu sebagai titik yang diam. Ini konsep kecepatan relatif. Saya ulang ya. Jika dipandang relatif A terhadap titik B, maka kecepatan relatif titik A terhadap titik B itu dinamakan VAB. Adalah kecepatan yang dimiliki oleh titik A dengan memandang titik B sebagai titik yang diam. Jika dipandang relatif B terhadap A, maka kecepatan relatif B terhadap titik A dinamakan VBA. Ya, B relatif terhadap A namanya VBA. Adalah kecepatan yang dimiliki oleh titik B
dengan memandang titik A sebagai titik yang diam. Ya, jadi kalau A terhadap B, B sebagai titik yang diam. Kalau B terhadap A, maka A sebagai titik yang diam. Itu pengertian kecepatan relatif. Ya, sekarang kita terapkan prinsip kecepatan relatif itu untuk mendapatkan persamaannya kayak apa. Jadi misalkan di sini ada dua titik A dan B. Nah, masing-masing mempunyai kecepatan VA dan VB dengan harga dan arahnya yang berbeda. Ya, pada gambar ini. Oke. Nah, sesuai dengan prinsip kecepatan relatif bahwa jika dipandang relatif titik A terhadap titik B, maka titik B dipandang sebagai titik yang diam. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya titik B itu diam? Supaya titik B itu diam, maka pada kedua titik tersebut ditambahkan vektor min VB. Apa itu vektor min VB? Vektor yang besarnya sama dengan VB tapi arahnya berlawanan. Maka dinamakan min VB. Nah, seperti gambar di samping. Keluar ini. Oke. Nah, macet. Oke, dengan gerakan relatif A terhadap B, maka VB tadi kalau diberi mana nih geser ke belakang enggak mau. Oke. Ya. Jadi titik B-nya diam. Bagaimana gerakan titik A? Gerakan titik A dipengaruhi oleh vektor VA dan vektor min VB. Sehingga gerakan titik A akan sama dengan resultan dari kedua vektor VA min VB. Nah, resultannya inilah yang dinamakan VAB. Ya. Jadi R sama dengan VA ditambah min VB atau VA min VB. R kecepatan relatif titik A terhadap titik B. Atau R sama dengan VAB. Jadi persamaannya menjadi VAB sama dengan VA min VB. Atau min VB-nya saya pindah ke ruas kiri, maka menjadilah VB ditambah VAB sama dengan VA. Atau bisa ditulis VA, saya balik nulisnya ya, sama dengan VB plus VAB. Nah, persamaan inilah yang dinamakan persamaan kecepatan relatif titik A terhadap titik B. Oke. Nah, kalau digambar seperti ini. VAB plus VB sama dengan VA. Ya, ini dari persamaan ini tadi. VAB sama dengan VA plus VB. VAB plus VB plus VAB sama dengan VA. Ya. Ini kecepatan relatif. Nah, jadi kesimpulannya jika dipandang relatif A terhadap B, maka titik B sebagai titik yang diam. Tuh. Kemudian persamaannya adalah VA sama dengan VB plus VAB. Di mana VA itu kecepatan titik A, VB kecepatan titik B, VAB adalah kecepatan relatif titik A terhadap titik B. Ya, ini prinsip kecepatan relatif. Relatif A terhadap B, maka B dipandang sebagai titik yang diam. Persamaannya VA sama dengan VB plus VAB. Oke. Selanjutnya untuk mempermudah
dan dalam menuliskan nama kecepatan relatif dan menuliskan persamaan kecepatan relatif, maka kita buat ketentuannya sebagai berikut. Yang disebut lebih dahulu ditulis lebih dulu. Apa maksudnya? Contoh, jika relatif B terhadap A, berarti B disebut lebih dulu. Maka ditulis lebih dulu. Baru dilanjutkan A. Kecepatan relatif B terhadap A, maka nulisnya B, B, A. B dulu baru A. Terus persamaannya VB, VA, VBA. Jadi kalau B terhadap A, persamaannya VB sama dengan VA plus VBA. Nah, jadi ingat, yang disebut lebih dahulu, ditulis lebih dahulu. Kesimpulan tentang kecepatan relatif. Jika relatif B terhadap A, maka titik A sebagai titik yang diam. Kemudian kecepatan relatif B terhadap A ditulis VBA. Persamaannya adalah VB sama dengan VA plus VBA. Oke, contoh lain. Jika relatif D terhadap titik C, maka titik C sebagai titik yang diam. Nah, kemudian kecepatan relatif D terhadap titik C ditulis VDC. Persamaan kecepatan relatifnya adalah VD sama dengan VC plus VDC. Oke, kita latihan coba. Jika relatif C terhadap A, maka ya titik yang diam adalah titik A. Kemudian kecepatan relatif titik C terhadap titik A ditulis ya VCA. Persamaannya adalah ya VC sama dengan VA plus VCA. Oke, contoh lagi, latihan lagi. Jika relatif D terhadap titik C, maka titik yang diam adalah titik C. Nah, kecepatan relatif titik D terhadap titik C ditulis iya VDC. Persamaannya adalah VD sama dengan VC plus VDC. Nah, inilah prinsip kecepatan relatif. Baik, kita lanjut dengan komponen dasar permesinan. Nah, di sini ada mekanisme engkol peluncur yang terdiri dari link 2, link 3, dan link 4. Link 2 itu batang OA, link 3 itu batang AB, link 4 itu peluncur atau piston ya. Nah, komponen dasar permesinan itu ada 3. Jadi yang pertama adalah komponen yang berputar di satu titik tetap. Titik tetap itu apa? Engsel ya. Jadi link yang dihubungkan dengan engsel berarti dia berputar di titik engselnya. Maka ini dinamakan link yang berputar di satu titik tetap. Karena engsel ini diam, ini namanya link 1. Yang diam adalah link 1. Ya. Jadi link atau komponen yang ada engselnya yaitu contohnya link 2. Komponen yang kedua adalah link yang tidak memiliki titik tetap. Titik-titik pada link tersebut bisa pindah-pindah. Contohnya link 3. Jadi pada link 3 ini ada titik A dan titik B. Titik A dan titik B ini bisa pindah-pindah. Jadi kalau link 2 bergerak, maka titik A-nya bergeser, titik B-nya juga bergeser. Makanya dikatakan link 3 ini adalah link yang tidak memiliki titik tetap. Kemudian link yang ketiga adalah link yang bergerak lurus. Yang mana? Ya link 4 ini contohnya, piston atau peluncur. Dia gerakannya lurus, maju mundur tapi lurus. Ya. Itulah 3 komponen dasar permesinan. Nah, sekarang bagaimana mencari kecepatan pada komponen dasar permesinan?
Nah, pertama, link yang berputar di satu titik tetap yang ada engselnya. Bagaimana mencari kecepatannya? Maka di sini menggunakan rumus V sama dengan R kali omega. R-nya mana? Jari-jari. Kalau mencari VA, jari-jarinya ya OA kali omega. Ini harga VA. OA kali omega. Arahnya bagaimana? Arah VA itu tegak lurus R. R-nya kan OA, berarti tegak lurus OA. Kemana tegak lurus OA? Mengikuti arah omega. Karena ini berputarnya searah jarum jam, nah batang ini titik A ini akan bergerak kemana? Tentunya bergerak ke kanan. Maka inilah arah VA. Seperti ini arah VA. Oke? Nah, bagaimana harga VB? Nah, di sini ada link lagi, ada titik A, titik B di sini. Omeganya berputar, kecepatan putarnya berlawanan jarum jam. Jadi kalau VA tadi ya OA kali omega, arahnya tegak lurus OA mengikuti arah omega. Kalau VB R kali omega, R-nya adalah OB kali omega, arahnya tegak lurus R berarti tegak lurus OB. Kemana? Mengikuti arah omega. Hasilnya seperti ini. Ini VA-nya tegak lurus OA. Kemana? Ke kiri. Kenapa ke kiri? Mengikuti arah omega. Sedangkan VB tegak lurus OB. Kemana? Ke atas. Mengikuti arah omega. Ini cara mencari kecepatan pada link yang berputar di satu titik tetap atau link yang ada engselnya. Oke. Selanjutnya, kecepatan link yang tidak memiliki titik tetap. Nah, khusus untuk link ini, maka digunakan prinsip kecepatan relatif. Nah, apa itu tadi prinsip kecepatan relatif? Nah, misalkan di sini ada batang AB, nah, sedang ada putaran dengan kecepatan sudut omega, arahnya BJJ berlawanan jarum jam. Nah, jika dipandang relatif B terhadap A, maka A diam. Agar A diam, maka di titik A diberi engsel, maka jadinya kayak gini. Nah, omeganya tadi BJJ berlawanan arah jarum jam. Sehingga gerakan relatif titik B itu mengelilingi titik A. Nah, gerakan relatif titik B itu adalah namanya VBA, kecepatan relatif B terhadap A. Ingat, kecepatan relatif B terhadap A adalah kecepatan yang dimiliki oleh titik B dengan memandang titik A sebagai titik yang diam. Supaya titik A diam diberi engsel, sehingga gerakan relatif B terhadap A adalah mengelilingi titik A. Berarti sekarang mencari harga VBA itu rumusnya sama dengan link yang ada engselnya tadi, yaitu R kali omega. R-nya dari A ke B kali omega. Terus arahnya bagaimana? Arah VBA tegak lurus R, berarti tegak lurus AB. Kemana? Mengikuti arah omega. Jadi kalau kita buat gambarnya seperti ini. Nah, ini VBA. B terhadap A diam diberi engsel, omeganya berlawanan jarum A, maka VBA arahnya tegak lurus AB ke atas. Oke. Nah, bagaimana kalau dibalik sekarang relatif A terhadap B? Oh ya, persamaannya tadi kalau B terhadap A, VB sama dengan VA plus VBA. Oke. Bagaimana kalau kecepatan relatifnya dipandang relatif B A terhadap B, maka B sebagai titik yang diam, maka agar diam diberi engsel. Sehingga gerakan relatif A terhadap titik B adalah mengelilingi titik B. Dan V namanya VAB. Ya, kecepatan relatif A terhadap B. Maka harganya adalah R kali
omega. R-nya AB kali omega. Arahnya gimana? Arahnya tegak lurus R, berarti tegak lurus AB mengikuti arah omega, sehingga arahnya adalah ke bawah. Dan persamaannya adalah A terhadap B, VA sama dengan VB plus VAB. Nah, ini. Oke, sekarang kita lihat contoh penerapan daripada kecepatan relatif. Ya, di sini ada batang AB, panjangnya 50 cm, kemudian titik A diketahui kecepatan VA 40 meter per sekon, miring seperti ini, membentuk sudut 30 derajat. Kemudian kecepatan sudut link pada saat itu adalah 60 radian per sekon searah jarum jam. Jadi omeganya diketahui. Tentukan kecepatan titik B dan titik C yang berjarak 30 cm dari A. Jadi ditanya berapa VB dan berapa VC yang jaraknya dari A adalah 30 cm. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Nah, pertama kita buat gambar soal ini dengan di skala ya. AB 50 cm berarti 0,5 meter, AC 0,3 meter, kemudian VA 40, omega 60 radian per sekon. Oke. Batang AB adalah link yang tidak memiliki titik tetap, maka digunakan prinsip kecepatan relatif. Nah, kita ambil relatif B terhadap A. Oke, maka persamaannya VB sama dengan VA plus VBA. Oke, kita analisa besar dan arah vektornya. B itu besar, A itu arah. VB besarnya belum tahu. Arahnya juga belum tahu. Kemudian VA besarnya sudah diketahui 40, arahnya juga sudah diketahui seperti ini. VBA besarnya belum tahu tapi bisa dicari. Arahnya tegak lurus AB kemana? Ke bawah. Dari mana tahunya ke bawah? Oke, kita ikuti. Nah, VBA AB kali omega. Omeganya diketahui 60, maka AB-nya adalah setengah meter, maka VBA adalah 0,5 kali 60. Berarti 30 meter per sekon. Kemana arahnya? Nah, arahnya mengikuti arah omega. Tegak lurus R, berarti tegak lurus AB. Ya, ke bawah. Oke. Nah, kemudian persamaan ini kita gambar. Artinya dengan kita buat poligon V dengan ditentukan dulu skalanya. Ya, skalanya 1 cm sama dengan 10 meter per sekon. Nah, karena VA adalah 40 meter per sekon, maka panjang VA adalah 40 dibagi 10 kali 1 cm. Hasilnya 4 cm. Kemudian panjang VBA tadi 30 berarti menjadi 3 cm. Maka yang kita gambar dulu adalah ruas kanan ini. VA dulu, nanti nyambung VBA. Nah, ini VBA ini kita gambar. Berapa panjangnya? 4 cm. Nah, ini. Kemudian plus VBA. Berarti VBA ditarik dari ujung VA nih. Arahnya gimana? Tegak lurus AB. Berarti gambarnya seperti ini. Nah, berapa panjangnya? 3 cm sesuai skalanya dan harganya. Oke. Nah, kemudian sama dengan VB ya, karena VB itu merupakan resultan dari VA plus VBA, maka VB itu ditarik dari titik O menuju ke ujung VBA. Nah, inilah VB. Kemudian diukur, ternyata didapat 3,6. Maka dari poligon didapat VB 3,6 cm. Berarti diubah jadi meter per sekon dibagi 1 cm kali 10 meter per sekon. Sesuai dengan skalanya 1 cm sama dengan 10. Kalau 3,6 cm berarti kali 10, 36 meter per sekon. VB sudah terjawab. Sekarang mau mencari VC. Nah, mencari VC,
Karena C itu terletak di batang AB ini, maka digunakan juga prinsip kecepatan relatif. Kita ambil relatif C terhadap titik A, maka persamaannya VC, VA, VCA. VC sama dengan VA plus VCA. Kita analisa besar dan arahnya. VC besarnya belum tahu, arahnya juga belum tahu. VA besar dan arahnya sudah tahu, VCA besarnya belum tahu tapi bisa dicari. Ya, gimana nyari besar dan arah VCA? VCA itu R kali omega. Jadi AC kali omega. AC-nya 0,3, omeganya 60. Maka dapatlah 18 meter per sekon. Kemana arahnya? Arahnya mengikuti arah omega. Tegak lurus AC mengikuti arah omega. Maka VCA arahnya ke bawah. Oke. Kemudian kita gambar persamaan ini ya, dengan menentukan skalanya 1 cm sama dengan 10, sehingga panjang VA 4 cm, panjang VCA 18 dibagi 10, 1,8 cm. Kemudian kita gambar VA-nya. Terus nyambung VCA, tegak lurus AC, panjangnya 1,8. Maka VC-nya adalah ditarik dari titik O ke ujung VCA. Nah, inilah VC. Kemudian diukur 3,5. Maka dari poligon didapatlah VC sama dengan 3,5 ya. Ini salahnya. 3,5 cm berarti 3,5 dibagi 1 kali 10. 35 meter per sekon. Oke. Contoh mencari VC. Nah, ini kok mencari VC lagi nih ya. C terhadap, ini contoh lain kalau relatif C terhadap titik B. Maka persamaannya VC sama dengan VB plus VCB. Kita analisa besar dan arahnya. VC besar dan arahnya belum tahu. VB besarnya tadi udah didapat 36 meter per sekon. Arahnya VB tadi udah tahu juga ya. VCB adalah bisa dicari, arahnya tegak lurus CB ke atas. Ya. CB kali omega, CB 0,2. Kalau AC tadi 30 cm, berarti CB 20 cm, berarti 0,2 meter. Hasilnya 12 meter per sekon. Nah, arahnya gimana? Nah, C terhadap BB diam diberi engsel, maka VCB omeganya searah jarum jam. Kita gambar searah jarum jam. Sehingga VCB arahnya tegak lurus CB ke atas, mengikuti arah omega. Ya. Maka kita buat poligonnya. Dengan skala V-nya 110, maka VA tadi. Ini VB ya, maaf. Ini bukan VA tapi VB. Yaitu 3,6 cm. VCB-nya 1,2. Kita gambar VB. Nah, ini VB tadi yang didapat dari poligon yang pertama tadi 3,6. Kemudian kita tarik VCB 1,2. Maka didapatlah VC. Nah, maka VC hasilnya akan sama yaitu 3,5. Ya. 3,5 berarti 35 meter per sekon. Nah, kalau gambarnya digabung tadi persamaan pertama VA plus VBA sama dengan VB. Kemudian persamaan yang kedua VC sama dengan VA plus VCA. Persamaan yang ketiga adalah VC sama dengan VB plus VCB. Nah, jadi gambarnya disatukan. Inilah poligon gabungan. Ya, kalau yang sudah paham boleh digabung kayak gini. Ya, kalau masih belum paham nanti bingung. Lebih baik satu-satu paham. Jadi setiap persamaan ada gambar, setiap persamaan ada gambar. Ya, nah, kalau digabung jadinya seperti ini. Oke. Mencari kecepatan pada link yang tidak memiliki titik tetap. Bagaimana link yang ketiga itu link yang bergerak lurus. Nah, link yang bergerak lurus ini biasanya gerakannya tergantung pada link lain yang berhubungan dengan link tersebut.
Sehingga harga besar kecepatan titik pada link tersebut tidak bisa dicari secara mandiri. Dengan kata lain, kesimpulannya kecepatannya tidak diketahui dan nggak ada rumusnya. Tapi diketahui arahnya, yaitu sejajar dengan bidang luncurnya. Kalau bidangnya horizontal, maka arah kecepatan titik B juga horizontal. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Kalau bidangnya miring, ya ikut miring. Jadi sejajar bidang. Kalau bidangnya vertikal, maka arah PB-nya juga vertikal. Naik atau turun. Nah, itulah komponen permesinan dan bagaimana cara mencari kecepatannya. Nah, untuk selanjutnya inilah tugas yang kedua, yaitu mencari. Di sini ada batang berbentuk segitiga, di situ ada titik A, B, dan C, di mana jarak AB itu 30 cm, jarak AC 50 cm, kemudian VA-nya diketahui 40 meter per sekon dengan arahnya miring ke atas membentuk sudut 60 derajat. Sedangkan AB ini membentuk sudut 30 derajat terhadap AC. Kemudian yang data yang lain diketahui VBA. VBA otomatis arahnya selalu tegak lurus AB ya. Mudahnya itu gini, VBA tegak lurus BA atau tegak lurus AB. Ya, arahnya ini ke bawah. Ya, harganya VBA 30 meter per sekon. Nah, kemudian tentukan kecepatan sudut link tersebut besar dan arahnya. Ya, dan kecepatan titik B dan titik C besar dan arahnya. Jadi pertama mencari omeganya berapa. Oke, itulah tugas yang kedua. Selamat mencoba, tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam mandiri. Wah, ini ada caranya ya. Nah, nanti kalian perhatikan sendiri aja nih. Buat gambar soal mencari omega. Omega itu dicari dari VBA. VBA adalah AB kali omega. Sehingga omega sama dengan VBA dibagi AB. Nah, 100. Arahnya kemana? Arahnya SJJ. Nah, B terhadap A diberi engsel. Maka VBA tegak lurus AB ke bawah. Maka omeganya harus searah jarum jam. Oke, kalau udah dapat omega 3, kita mencari VB. Diambil relatif B terhadap A. Maka persamaannya VB sama dengan VA plus VBA. Ya. Kemudian digambar poligonnya dengan skala kecepatan 1 cm sama dengan 10. Maka VA-nya 4 cm, VBA-nya 3 cm. Kita gambar. VA plus VBA. Nah, VBA-nya tegak lurus AB. Ya. Jadi ini nggak boleh ngawur ya. Ini sejajar ini. Yang ini tegak lurus AB. Ya, panjangnya 3 cm, yang ini 4 cm. Maka VB-nya adalah dari O ke ujung VBA. Nah, kemudian arahnya juga ke kanan. Diukur 3,6, maka dari poligon didapat VB. Oke. Dari VC. VC diambil relatif C terhadap A, maka VC sama dengan VA plus VCA. VCA-nya dicari dulu. AC kali omega, omeganya tadi 100, maka dapat 50. Oke, digambar poligonnya. VC sama dengan VA plus VCA. VA-nya digambar dulu, kemudian VCA digambar tegak lurus AC. Ini AC-nya. Ya, tegak lurus AC. Oke, maka VC-nya ditarik dari titik E ke ujung VCA. Maka didapatlah VC sama dengan 2,5 cm, berarti 25 meter per